Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah pengelolaan sinyal digital ingin mempresentasikan hasil final dari proyek kami yang berjudul klasifikasi suara hewan studi kasus analisis suara kucing dan anjing dengan Convolutional Neural Network atau CNN yang beranggotakan saya Denta Agustina Zanuel dengan NIM akhiran 042 dan bersama rekan saya yang bernama Katiari Dwi Panevi yang dengan NIM berasiskan 110. Pertama, aku nggak bisa. Sorry. Untuk slide selanjutnya yaitu akan menjelaskan tentang latar belakang. Perkembangan teknologi analisis suara hewan membuka peluang baru dalam konservasi dan penelitian zoologi. Dengan pengolahan sinyal digital dan transformasi Fourier, suara hewan bisa dianalisis secara otomatis. Teknologi ini menggunakan Python, metode FFT, dan MFCC untuk klasifikasi suara, model relasi, dataset dari Kaggle membantu pelatihan meskipun ada tantangan dalam membedakan suara kucing dan anjing. CNN dipilih karena dapat mengidentifikasi pola dari data multidimensi, belajar dari fitur suara melalui lapisan konvolusi dan pooling. Pengembangan model CNN ini berkontribusi pada teknologi machine learning dalam zoologi dan aplikasi konservasi serta pemantauan ekosistem. Untuk slide yang selanjutnya yaitu menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari proyek kami. Untuk tujuan yang pertama yaitu mengembangkan model berbasis CNN untuk klasifikasi jenis hewan dari sinyal suara. Yang kedua, menganalisis pola sinyal suara kucing dan anjing yang memiliki kemiripan untuk meningkatkan akurasi identifikasi. Dan untuk yang terakhir yaitu menghasilkan sistem klasifikasi suara hewan yang akurat. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat. Untuk poin yang pertama yaitu menjadi referensi dalam penggunaan model untuk analisis data suara. Yang kedua, kontribusi ilmiah menghasilkan metode inovatif klasifikasi suara hewan menggunakan CNN. Untuk yang ketiga, yaitu proyek ini bisa menjadi referensi dalam memahami penerapan algoritma CNN dalam pengolahan data suara. Dan untuk yang terakhir ataupun yang keempat, yaitu memahami pola suara hewan yang serupa seperti kucing dan anjing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Untuk pendekatan ini menggunakan Phase Fourier Transform FFT untuk penetapan suara ke dalam domain frekuensi. Dan selanjutnya adalah pendekatan Mel Frequency Capture Coefficient atau MFCC untuk mengekstrak fitur suara yang relevan dengan persepsi manusia atau yang sudah disesuaikan dengan pendengaran manusia. Dan untuk yang selanjutnya yaitu normalisasi data untuk implementasi model, kemudian penggunaan short time Fourier transform pada proses spektrogram ini cocok diimplementasikan berdasarkan karakteristik suara hewan yang non-stasioner yang frekuensinya dapat berubah seiring waktu. Seperti contohnya yaitu suara melengking, menggonggong seperti suara anjing, ataupun mengaum seperti suara harimau dan lainnya. Dengan menggunakan CNN diperlukan spektrogram untuk menangkap berbagai aspek frekuensi yang kompleks dalam suara hewan tersebut. Untuk slide yang selanjutnya yaitu hasil. Tahapan yang dilakukan yaitu yang pertama, meliputi tentang EDA dan fitur engineering yang termasuk ke dalam proses pre-processing, dan yang berikutnya yaitu memeriksa missing value, dan yang kemudian yaitu memahami statistik deskriptif dan visualisasi data, kemudian seleksi fitur, dan yang kemudian split data, kemudian yang terakhir training model. Untuk hasilnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Hasil dari tahapan yang dilakukan yaitu tujuan kami adalah mencari pola sinyal suara yang memuat perbandingan antara suara kucing dan anjing, bentuk suara sinyal anjing dan kucing, serta perbandingan spektrogram anjing dan kucing. Selanjutnya, dari kesimpulan serta referensi yang kami dapat untuk hasil analisis yaitu berdasarkan hasil analisis setiap suara hewan memiliki perbedaan yang cenderung berbeda yang dapat dilihat dari hasil suara output sinyal FFT dan MFCC khususnya pada suara anjing dan kucing dengan input sinyal rate 16.000
Hertz, dan NFILT sebanyak 26 serta NFT sebanyak 512. Hasil outputnya berupa visualisasi gambar sinyal serta spektrogram yang menjelaskan hasil perbedaan dari suara anjing dan suara kucing yang dihitung dari besar frekuensi sinyal suara dari sinyal yang dihasilkan dengan algoritma Short Time Fourier Transform melalui mode CNN serta berbagai model untuk hasil output yang optimal. Proses ini melibatkan ekstraksi fitur-fitur penting dari sinyal suara seperti frekuensi dan amplitude di antaranya yang kemudian digunakan oleh model untuk melakukan klasifikasi. Saya kembalikan ke moderator. Untuk yang untuk slide ini yaitu PPT-nya sudah selesai, maka kemudian kami akan mempresentasikan hasil live code dari proyek kami. Untuk yang pertama yaitu tentunya memiliki library yaitu yang seperti di collab kami. Kemudian Drive Mode untuk mengimport dari file yaitu dari Google Drive kami. Untuk tahapan yang pertama yaitu pre-processing input yaitu menampilkan dari data Google Drive yang berisi dari file suara, suara kucing, anjing dan berbagai hewan lainnya. Untuk hasil seperti ini masih acak dan kemudian untuk ini dataset Todorit ini sudah dari Google Drive itu kemudian dibaca dan dilihat dan kami ingin merubah file tersebut menjadi CSV yaitu dengan mengklasifikasikan dari nama file seperti close itu berarti burung, untuk cat sama anjing berarti kucing dan anjing. Untuk hasilnya ini dan untuk the escape-nya dengan ukuran 876 baris dan 2 kolom. Data types-nya dia label itu berbentuk objek dan jenis hewannya juga tentunya berbentuk objek. Itu yang berikutnya yaitu meliputi tentang data cleaning, itu tadi inconsistent input dan duplikat, kemudian di cleaning dan ini hasilnya seperti ini. Untuk yang selanjutnya yaitu check out real hewan. Di sini terlihat ini kucing, sapi, ayam, dan anjing. Untuk yang selanjutnya yaitu menampilkan berapa banyak jumlah file yang terdapat pada file CSV maupun Google Drive-nya, yaitu terdapat 875 file dan itu belum diklasifikasikan di label itu jenis suara apa dan hewan apa. Untuk yang selanjutnya kami ingin mengklasifikasikan berdasarkan suara, yaitu untuk nama file yang bernama Kus ini kategori burung atau bird. Kemudian untuk koyun berarti itu domba, maimun itu berarti monkey dan untuk hasil outputnya seperti ini. Kemudian melakukan loading data yaitu menampilkan data set hewan bersih seperti yang sebelumnya. Dan untuk hasilnya seperti ini dengan 875 baris dan 2 kolom. Untuk yang selanjutnya kami ingin menampilkan panjang dari jenis suara dari file CSV kami. Untuk itu hasilnya berbeda-beda tergantung filenya. Berikutnya menampilkan dengan tone panjangnya yaitu 875 kita itu unit top frekuensi min itu sampai ke max dan ini untuk hasilnya. Kemudian untuk tahapan selanjutnya yaitu cleaning. Ini kodenya dengan n parameter, n field-nya 26, NFFT 512 dan ini mengimport dari Google Drive kami. Dan ini untuk hasil frekuensinya yaitu untuk yang pertama menampilkan audio sinyal sesuai kelasnya yaitu yang pertama itu hewan, kemudian FFT of signal for class yaitu burung juga dan ini untuk kucing, ini sapi dan untuk anjingnya seperti ini.
Kemudian yang selanjutnya, untuk kode selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Izin menjelaskan untuk bagian implementasi, kita menyimpan hasil cleaning dari tadi di mana input suara yang perlu disesuaikan menggunakan proses perhitungan FFT dengan menggunakan NFILT 26 serta NFFT 512 sebagai patokan yang dihitung dengan mengumpulkan hasil perhitungan suara terhadap sinyal FFT, filter bank, dan MFCC. Pemilihan nilai NFILT yaitu jumlah standar untuk menangkap fitur suara manusia yang signifikan. Karena spektrum frekuensi suara manusia berada dalam kisaran 0-8 kHz, nilai NFFT diambil dari ukuran sinyal audio dengan panjang frame suara 25 milisecond dengan frekuensi sampling 16 kHz. Visualis source code-nya sebagai berikut. Untuk menyimpan amplitudo, filter bank, serta MFCC. Selanjutnya, berikut dari hasil kami tadi, serta library yang diperlukan. Selanjutnya, serta menghitung spektrogram dari waveform dan mengembalikan plot data spektrogram. Representasi visual dari spektrum frekuensi sebuah sinyal yang berubah seiring waktu dengan menunjukkan bagaimana energi atau intensitas dari berbagai frekuensi dalam sebuah sinyal suara berubah selama durasi rekaman cocok dengan short time Fourier transform, di mana algoritma ini cocok untuk suara hewan. Selanjutnya, berikut untuk input data serta pembagian data split untuk data train test serta data training. Sebanyak 70% untuk data training serta 30% di sisanya digunakan untuk train test. Selanjutnya, berikut untuk pengambilan data yang kami ambil yaitu ada data suara kucing serta anjing. Selanjutnya di sini kami juga memperlihatkan visualisasi secara visual untuk sinyal suara kucing serta anjing. Izin untuk di bawah lagi. Dapat dilihat di sini secara jelas untuk suara anjing serta kucing, sinyalnya sendiri, suara anjing cenderung lebih rapat daripada suara kucing. Selanjutnya, berikut diambil dari suara spektrogram, suara anjing sebagai berikut. Baik, setelah itu suara kucing. Baik, ketika sudah sesuai hasil spektrogram suara, kami lanjut ke proses selanjutnya. Berikut untuk menampilkan waveform dari suara keseluruhan, suara anjing serta kucing. Selanjutnya, berikut untuk secara jelas visualisasi dari spektrogram sinyal suara anjing serta kucing. Dapat dilihat juga di sini cenderung berbeda. Untuk suara anjing dan kucing dapat dilihat secara visual. Selanjutnya, dari hasil spektrogram tadi serta preprocessing dan cleaning, kami lanjut untuk mengimplementasikannya ke dalam model CNN dengan normalisasi data juga, resizing, selanjutnya drop off, flatten, dense, drop out, dense, dan lain sebagainya. Untuk mengoptimalkan model CNN. Selanjutnya, berikut kami lakukan train sebanyak 10 step. Selanjutnya, berikut untuk perbandingan data sebelum dan sesudah dari data training dan data validasi. Dapat dilihat di sini, data setelah di training dilakukan proses CNN, datanya lebih rapi secara garis diagram. Selanjutnya,
Berikut untuk tes akurasi, didapatkan akurasi sebanyak 0,14%, dan kami melakukan korelasi matrik di sini untuk data train, data tes, dihasilkan untuk relasi matriknya sendiri antara suara kucing dengan anjing. Berikut visualisasi dari data sinyal prediksi. Selanjutnya, dari model yang sudah kami rangkai, kami melakukan uji tes dengan memasukkan contoh sinyal suara kucing untuk kemudian dimasukkan ke model, lalu model mengklasifikasikan apakah suara input menghasilkan output suara kucing atau suara anjing dengan metode analog digital. Baik, menghasilkan suara kucing. Artinya berarti model kami sudah berjalan menggunakan metode suara CNN. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas review catatannya. Cukup sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada salah kata ataupun keliruan, mohon dimaafkan. Dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.